para ulama memahami bahwa tanda kebaikan itu diterima akan dimudahkan untuk mengamalkan kebaikan yang lain. Sebaliknya, hukuman yang terbesar bagi orang yang bermaksiat kepada Allah, dia akan dimudahkan untuk maksiat lagi besoknya. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil karim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita ke dunia ini adalah untuk diuji. Ujiannya bukan hanya ketika sakit, ujiannya bukan hanya ketika tidak punya duit, ujiannya bukan hanya ketika masa-masa sulit, tapi ujiannya adalah mulai kita akil balik sampai detik-detik terakhir kehidupan kita. Itulah masa ujian kita, panjang. Di dalam masa ujian itu terus selama 24 jam kita diuji oleh Allah terus. Umpamanya kita ini mendengar azan, maka itu ujian. Apakah kita mau menjawabnya atau kita tidak peduli dengannya? Setelah azan pun ujian. Apakah kita mau berangkat ke masjid atau kita tidak berangkat ke masjid? Setelah di masjid pun ujian. Apakah kita mau membaca Al-Quran dan wiritan ataukah kita hanya main HP dan membuat keonaran? Setelah sholat pun ganti ujian. Apakah sholatnya ingat kepada Allah atau selain kepada Allah? Selesai sholat pun ujian. Habis salam mau wiritan atau langsung pulang. Ini salah satu contoh kecilnya saja. Kalau kita malam Jumat, kita juga diuji oleh Allah. Apakah datangnya asar atau datangnya habis maghrib? Kalau nanti datang asar mau ikut bayan atau nongkrong di depan? Kalau nanti sudah bayan maghrib mau dengerin atau mau tidur? Ketika ditaskil ujian lagi mau berangkat atau cuma lihat? Kemudian nanti habis sisa ada ujian lagi mau iktikaf atau langsung istrikaf? Itu ujian terus 24 jam kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya ilmu diuji oleh Allah, mau belajar atau tidak. Orang yang sudah belajar diuji oleh Allah, mau amal atau tidak. Orang yang sudah amal diuji oleh Allah, mau menyampaikan atau tidak. Orang yang sudah menyampaikan diuji oleh Allah, mau istiqomah atau tidak. Yang sudah istiqomah diuji oleh Allah, mau ikhlas atau tidak. Terus, jadi kita ini di dalam ujian 24 jam. Dalam pengawasan 24 jam. Dalam penilaian 24 jam. Seandainya kita ini seperti sekolah-sekolah itu. Sekolah-sekolah mau ada tim pengecekan akreditasi. Mau A atau B atau C. Maka sebelum tim akreditasi itu datang, maka pihak sekolah itu sudah menyiapkan. Murid-muridnya suruh rapi semua. Guru-gurunya suruh datang tepat waktu semua. Sekolahnya dirapikan semua karena mau ada penilaian. Lah sekarang kita ini bukan mau ada penilaian, sedang dinilai oleh Allah zahir dan batin kita. Zahir kita dinilai oleh Allah,
isi hati kita pun juga dinilai oleh Allah. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu yakini, apa yang kamu inginkan, apa yang kita inginkan, semua dinilai oleh Allah. Maka disebutkan dalam satu hadis, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang pengen kebaikan tapi enggak sempat mengerjakannya, maka ditulis mendapatkan satu kebaikan. Jadi hati kita pun dinilai oleh Allah. Kalau kita mendengarkan sabda Allah, firman Allah, sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita juga dinilai yakin atau tidak, peduli atau tidak, semangat atau tidak. Hadisnya raq'atani qablal fajri raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu isi hadisnya. Isi hati kita bagaimana? Itu dinilai oleh Allah. Sudah merasa begitu atau belum? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang iman tidak layak gembira yang sebenar-benarnya, bangga yang sebenar-benarnya, merasa aman sebenar-benarnya sebelum dia menginjakkan kaki dia ke surga. Sebelum itu tidak layak sebenarnya kita tertawa terbahak-bahak, itu tidak layak. Kita loncat-loncat tidak layak. Kita teriak-teriak tidak layak. Loh, kamu kok teriak begitu? Apa sudah yakin masuk surga kamu itu? Umpamanya begitu. Itu kalau makanya ada seorang ulama ngelihat muridnya loncat-loncat, teriak-teriak, maka ditegur, kamu kok teriak-teriak begitu? Apa sudah yakin Allah ridho kepada kamu kok teriak-teriak begitu? Maka kita tidak layak teriak-teriak, tidak layak tertawa terbahak-bahak, tidak layak menunda-nunda amal, tidak layak merasa aman sebelum kita itu masuk ke dalam surga. Insyaallah semangat hadirin. Wala salama illa fi daris salam, wala amana illa fi daril aman. Tidak ada keselamatan, hakikatnya keselamatan kecuali fi daris salam, di surga Allah Subhanahu wa taala, tempatnya selamat. Wala amana illa fi daril aman, dan tidak ada rasa aman yang sebenarnya sebelum masuk ke dalam tempat keamanan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang iman itu selalu khawatir terus, khawatir dan berharap, khawatir dan berharap. Kalau amal selesai sholat dia khawatir sholatnya tidak diterima oleh Allah, sekaligus berharap sholatnya diterima oleh Allah. Apa yang terjadi kalau orang itu selalu khawatir, selalu berharap? Gak bisa berhenti amal itu. Orang itu kalau setiap berhenti amal dia akan takut. Wah, saya kok dijadikan oleh Allah berhenti untuk amal ini? Jangan-jangan saya ini yang kemarin-kemarin tidak diterima oleh Allah. Karena tanda-tanda amal itu diterima oleh Allah, dia akan mendatangkan amalan yang sama. Loh, kok saya dihentikan dari amalan ini? Jangan-jangan amalan saya yang kemarin belum diterima oleh Allah. Maka disebutkan dalam hadis, alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Alaikum bis-sidq, selalulah kalian jujur. Kenapa harus jujur? Fa innas sidqa yahdi ilal birr, karena kejujuran mendatangkan kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Wa iyyakum wal kadhib, jauhilah kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan mendatangkan atau menunjukkan kepada kemaksiatan, pelanggaran. Fa innal fujura yahdi ilan nar, dan kemaksiatan akan menunjukkan kepada jalan neraka. Maksudnya apa di sini? Para ulama memahami bahwa tanda kebaikan itu diterima akan dimudahkan untuk mengamalkan kebaikan yang lain. Sebaliknya, hukuman yang terbesar
bagi orang yang bermaksiat kepada Allah, dia akan dimudahkan untuk maksiat lagi besoknya. Jadi ngantuk kita hari ini itu hukuman karena ngantuk kemarin. Gak keluar kita bulan ini, hukuman gak keluar bulan kemarin. Gak tahajudnya kita malam ini, hukuman karena gak tahajud kemarin. Nanti kalau dihukum lagi gak tobat-tobat, akhirnya seumur hidup gak pernah bisa tahajud. Maka ada seorang bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Bisri. Dia mengatakan, Syekh, katanya orang itu kalau maksiat dihukum. Nah, saya ini maksiat terus gak pernah dapat hukuman, saya ini kok malah aman saja. Duitnya makin banyak, anaknya tambah gagah-gagah, sawahnya tambah luas, mobilnya tambah mewah. Katanya maksiat dihukum nggak sesuai ini, berarti kaidah Anda ini. Teorinya nggak sesuai ini. Maka Syekh Abdul Hasan Al-Bisri beliau bertanya, lah kamu kapan? Tadi malam tahajud atau tidak? Wah, kalau itu sudah lama saya nggak tahajud. Itulah hukuman yang terbesar dari Allah kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Mereka dihalang-halangi dari taat kepada Allah. Karena kita ini sebenarnya bukan taat kepada Allah, dibikin taat kepada Allah. Kita ini bukan sholat, tapi diizinkan sholat oleh Allah. Kita ini bukan berjuang, tapi dipilih berjuang oleh Allah. Nah, itu Kiai Uzaran mengatakan, jangan pernah bertanya hari ini ke masjid atau tidak, tapi tanyalah hari ini diizinkan ke masjid atau tidak. Jangan pernah berkata bulan ini keluar atau tidak, tapi pikirkanlah bulan ini kira-kira diizinkan Allah keluar atau tidak. Jangan bertanya mau zikir pagi petang atau tidak, tapi bertanyalah lisan saya ini masih diizinkan menyebutkan asma Allah atau tidak. Nah, kalau kena asap terus itu kayaknya ya susah berzikir itu. Kayaknya loh Pak, ini kan kayaknya, ya nggak tahu. Kayaknya kalau sambil Bismillah, Alhamdulillah itu kayaknya nggak ada kayaknya. Kayaknya loh, ini saya juga nggak tahu. Maka ini renungan bagi kita semua. Kita ini bukan berzikir sebenarnya, tapi diizinkan berzikir. Kita ini bukan baca Quran, tapi diizinkan oleh Allah baca Quran. Maka beliau juga mengatakan, kamu jangan sekali-kali bilang gak sempat baca Quran. Kita jangan pernah bilang gak sempat baca Quran. Tapi sebenarnya kalau kita gak sempat baca Quran itu, Qurannya gak mau dibaca oleh kita. Jadi bukan kita gak mau baca Quran, tapi Qurannya itu gak mau dibaca oleh kita. Bukan kita gak mau dengerin bayan, tapi bayannya itu gak mau masuk ke telinga kita. Cari telinga yang lain yang agak bersih, gak pernah kena musik, gak masuk situ. Telinga-telinga rasan-rasan lewat lain aja. Jalurnya terlalu kotor, lewat jalur lain. Bukan uang kita itu, kita gak mau sedekah hakikatnya, tapi Allah gak ngizinkan kita sedekah karena uangnya itu kecampuran apa gitu. Rotok-rotok riba sidik mungkin atau subhat sidik, sehingga akhirnya itu disodakokan tuh nggak bisa, akhirnya masuk di kantong saja nggak mau keluar. La ilaha illallah. Ini kalau bicara hakikat itu seperti itu. Kita ini bukan amal, tapi diizinkan oleh Allah untuk amal. Nah maka kok nggak pernah amal, berarti Allah nggak mau yang nyembah Allah adalah kita. Jadi makanya kok kita ini nggak diizinkan sholat, maka berarti Allah nggak pengen masjidnya dimasuki orang kayak kita, itu akhirnya yang dipilih yang lain. Sing model kene ojo ki, sing liyane bin masbuk kayak ini ngomah. La ilaha illallah. Ini kalau ngomong hakikat itu begitu. Makanya kita usaha minta terus kepada Allah, berharap terus kepada Allah, ya Allah, pilihlah saya termasuk bagian orang-orang yang menghamba kepada Engkau, taat kepada Engkau, sholat menghadap kepada Engkau, berjuang di jalan Engkau, mempelajari ilmu Rasul Engkau. Insyaallah semuanya hadirin. Ini namanya orang itu dengan pandangan iman itu seperti itu. Cara memandang dengan pandangan iman itu seperti itu. Lah kalau kita mandangnya seperti ini, maka kita itu nggak akan berani berhenti amal itu, nggak berani, takut.
baru mau nggak 3 hari. Loh, saya kok nggak keluar 3 hari bulan ini? Jangan-jangan amalan saya buruk sehingga nggak diizinkan oleh Allah keluar 3 hari. Bukan jangan-jangan itu, betul begitu. Memang nggak diizinkan, bukan jangan-jangan. Masya Allah. Maka zaman dulu kalau kita lihat ada orang-orang itu hidup zamannya Nabi, tapi kalau nggak dipilih jadi sahabat, walaupun Islam pun ya nggak jadi sahabat. Ada sebagian orang itu masuk Islam 5 tahun, 7 tahun sebelum Nabi wafat. Rumahnya dekat saja sama Nabi itu. Madinah itu dekat saja, tapi nggak berangkat-berangkat. Karena memang nggak layak jadi sahabat, jadi nggak berangkat-berangkat nemuin Nabi. Jadi contohnya itu begitu. Jadi kalau kita itu nggak berangkat-berangkat untuk kebaikan itu memang kita itu belum layak untuk dapat kebaikan itu, akhirnya nggak diizinkan berangkat. Kok cuma 40 hari saja, nggak pernah 4 bulan. Nah, ini memang belum derajatnya 4 bulan itu. Lah gimana caranya biar derajatnya 4 bulan? 40 harinya sungguh-sungguh. Insyaallah semangat hadirin. Gimana derajatnya biar kita ini bisa wiritan yang panjang? Wiritan pagi petangnya itu yang sungguh-sungguh. Gimana bisa baca Quran yang serius? Baca Quran yang sedikit-sedikit itu yang serius. Gimana bisa dapat ilmu yang banyak? Ilmu yang ada ini diamalkan, nanti dia akan dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semangat hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini ujian terus, 24 jam diuji, sedangkan kita ini enggak merasa diuji. Maka kita ini perlu meluangkan waktu khusus untuk mikirkan kehidupan kita ini. Mikirkan kehidupan hakikatnya, bukan memikirkan kehidupan yang semu. Kalau memikirkan kehidupan yang semu itu sudah terjadi tiap hari. Mikir nasi, mikir ini, mikir itu, mikir BBM naik. Ini pikiran yang semu ini cuman perkara-perkara yang tidak nyata. Perkara yang nyata itu apa? Kita diuji mau dapat ridha Allah atau tidak, itulah yang nyata. Tapi kalau kita nggak meluangkan waktu untuk mikir itu, susah jadinya. Karena kita ini untuk sawah sudah meluangkan waktu 40 tahun, akhirnya mancep betul. Disuruh istirahat tuh nggak mau. Suruh istirahat 3 hari saja nggak mau. Apalagi 30 hari khidmat, ya hilang langsung. La ilaha illallah. Kita perlu meluangkan waktu khusus mikirkan akhirat kita, khusus memikirkan peningkatan ibadah kita, khusus untuk memikirkan peningkatan ilmu kita, khusus untuk meningkatkan pikiran, memikirkan peningkatan perjuangan kita, khusus untuk memikirkan peningkatan dakwah di kampung kita. Itu perlu keluar 40 hari minimalnya. Insyaallah hadirin. Lah keluar itu bukan hanya sekedar keluar. Sekarang sudah banyak orang yang mau keluar, sudah banyak. Walaupun ya masih sedikit. Cuman yang keluar, yang diminta, yang diarahkan oleh masyayikh kita itu masih sedikit. Jadi keluar itu bukan hanya sekedar meninggalkan rumah 40 hari atau meninggalkan rumah 4 bulan menjaga nisab, bukan. Keluar itu untuk pada peningkatan. Bagaimana sering diulang, keluar untuk islah diri dan islah orang lain. Nah, ini peningkatan. Makanya kapan kita bisa meningkat dengan keluar kita? Kalau kita ini memang keluar ada niat untuk peningkatan. Kalau tidak, maka ya walaupun 4 bulan 1 tahun pun gak ada perubahan. Seperti orang yang masuk ke dalam pasar tapi tidak ada niat untuk apa-apa, maka walaupun di pasar dari pagi sampai sore gak bakal dapat apa-apa. Tapi orang kalau masuk pasar sudah ada niat, mau beli ini 1 menit saja sudah dapat yang dibeli. Saya mau beli nasi pecel, ya, begitu ketemu nasi pecelnya ya 1 menit langsung dapat. Begitu juga orang kalau keluar itu tahu apa tujuan dia. Tujuan dia dapat ridha Allah, peningkatan amal. Maka begitu keluar, walaupun 1 hari pertama saja, nanti sudah ada banyak perubahan dalam hati dia. Nah, tapi sekarang kita ini yang berubah, yang bercahaya bukan wajahnya karena baca Al-Quran, tapi yang bercahaya HP-nya kalau malam. Dulu tarkun-tarkun zaman dahulu itu di Madesjo sana, Masya Allah jam 3, jam 2 itu sudah nangis pada iktikaf. Nah ini karkun-karkun zaman sekarang, karkun zaman now ini sudah nggak ada yang iktikaf ini. Kalaupun bercahaya itu karena lihat ada SMS masuk atau belum, pesanan online-nya udah ada yang masuk belum. La ilaha illallah.
Maka kita keluar 4 bulan 40 hari untuk usaha peningkatan biar lulus dalam ujian. Insyaallah semuanya hadirin. Maka yang niat keluar silahkan ke selatan. Insyaallah semuanya. Ada yang niat keluar silakan ke selatan, Pak. Mari. 4 bulan 40 hari silakan ke selatan, Pak. Tambah masa, sisa masa silakan ke selatan, Pak. Mari. Silakan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.